terasa kita sudah berada di penghujung akhir dari tahun 2023 ini. Dan ini session terakhir ya Cilusi ya. Kita, saudara saya lihat sudah setia mengikuti selama sepanjang tahun ini session demi session dan saya berdoa supaya di session terakhir ini berkat Tuhan juga bisa sampai kepada saudara ya. Saudaraku, hari ini kita akan masih melihat dari satu dimensi dari takut akan Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat, Stefani bisa, saya by the way didampingi oleh anak-anak rohani saya, Stefani dan Subi. Mereka anak-anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan. Coba kita lihat ya, Mazmur 115 ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat 11 berbunyi demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Saudaraku, kalau saudara melihat dari bahasa Indonesia, akan-akan ini sebuah kata perintah. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara lihat di terjemahan yang lain, salah satunya di King James, dikatakan gini, Ye that fear the Lord, trust in the Lord. Orang yang takut akan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ini sebuah satu statement bahwa hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang akan betul-betul bisa belajar percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin pelan-pelan menuntun kita untuk belajar kata percaya kepada Tuhan ini. Karena ini adalah satu dimensi, satu karakter daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kekristenan itu sesederhana hanya sekedar percaya. Agama-agama akan mengatakan saudara lakukan seperti ini maka engkau akan selamat. Kalau saudara banyak beribadah, saudara banyak beramal, maka engkau akan mendapatkan banyak imbalan atas amal ibadah kalian, gitu ya. Tapi kekristenan tidak mengenal itu. Semua yang kita terima itu karena sudah ada yang bayar harganya, yaitu Kristus Yesus yang sudah bayar harganya. Saudara hanya perlu untuk percaya. Nah, saudaraku, ini adalah dasar fundamental sekali tentang kekristenan. Namun, seringkali hal seperti ini begitu banyak diselewengkan, begitu banyak disalahartikan, sehingga arti kata percaya itu menjadi sangat-sangat rendah, bahkan sangat-sangat tidak dihormati. Orang menganggap percaya itu sebagai satu joke, satu hal-hal biasa, gitu, bahkan dipermainkan. Saudaraku, inilah bahayanya. Nah, saudaraku, kekristenan itu mengenal satu perkata ini. Orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Kalau betul hari ini gunakan firman Tuhan ini sebagai cermin buat kita. Kalau betul saya adalah orang yang takut akan Tuhan, maka saya berarti percaya kepada Tuhan. Apa artinya saya betul-betul percaya kepada Tuhan? Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu peristiwa yang saya percaya ini melukiskan satu perkara yang sangat sempurna tentang arti percaya dari orang yang takut akan Tuhan. Coba lihat, Keluaran 3, coba baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, silakan. Keluaran 3 ayat pertama sampai 7. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya,
Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka." Amin. Saudaraku, perhatikan pelan-pelan apa yang baru saja terjadi. Saya percaya semua saudara pernah mendengar kisah tentang Musa yang untuk pertama kalinya bertemu dengan Yahweh, dengan Tuhan sendiri. Dan pada saat perjumpaan pertama itulah Tuhan memberikan pesan-pesan khusus kepada Musa. Saudaraku, pada waktu itu Musa adalah sebagai seorang anak muda yang tumbuh di istana Firaun. Setelah dia tumbuh di istana Firaun selama hampir kurang umurnya 40 tahun. Lalu Musa melakukan satu hal sehingga dia ketakutan. Dia membunuh seorang Mesir, dan karena ketahuan oleh orang lain, dia lari ke Midian. Di Midian dia mengembalakan kambing domba, menjauhi diri, mengasingkan diri dari semua orang selama 40 tahun lagi. Ini adalah 40 tahun kedua dari hidup Musa. Pada penghujung 40 tahun yang kedua ini, Musa melihat seperti biasa Musa sedang mengembalakan kambing domba. Dari kejauhan dia melihat ada satu nyala terang. Musa mendekat, dan kemudian Musa melihat ada semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Sebagai manusia, dia curiga atau dia ingin tahu apa yang terjadi. Di mana-mana seketika semak duri itu terbakar, menyala, pasti terbakar dan sebentar lagi akan menjadi arang dan kemudian menjadi abu. Habis total. Tapi semak duri ini menyala, terus menyala dan tidak terbakar. Musa ingin tahu, dia mendekat kepada semak duri itu. Ketika Musa hanya sekedar beberapa langkah dari semak duri itu, lalu dari surga turun satu suara, dikatakan, "Musa, Musa, jangan datang mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus." Saudaraku, Musa melakukan hal itu. Dan kemudian terjadilah perjumpaan antara Tuhan dengan Musa. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan mengerti kebenaran ini. Bertahun-tahun saya bertanya, kenapa Tuhan harus menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya hanya sekedar untuk datang mendekat ke semak duri di mana Tuhan itu hadir. Di mana Tuhan berkata, "Sebab tanah di mana engkau ada itu kudus." Nah, saudaraku, secara agama ada beberapa orang yang melakukan hal ini. Ketika masuk ke dalam rumah ibadat, mereka menanggalkan kasutnya, mereka menanggalkan sepatunya untuk masuk menghadap Tuhan. Saudaraku, itu baik aja, gak ada salahnya. Tapi pasti ada rencana rohani, ada rahasia rohani yang Tuhan ingin sampaikan. Saudaraku, saya terus terang bertahun-tahun saya mempertanyakan tentang hal ini. Saya banyak baca buku-buku. Saya coba cari referensi, saya nggak ketemu apa artinya. Bulan Agustus tahun ini, beberapa bulan yang lalu, saya memimpin satu retreat anak-anak Tuhan yang ada di Los Angeles area. Mereka melakukan retreat selama 3 hari di San Bernardino, di bawah kaki gunung namanya The Bear Mountain. Di situ mereka berkumpul 3 hari 3 malam dan mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, di sela-sela ada satu orang ibu minta waktu untuk sharing. Saya bertemu, saya duduk dengan dia dan dia mulai sharing. Dia bercerita begini, "Kami punya satu anak, umur 8 tahun pada waktu. Satu sore anak itu pulang seperti biasanya. Dia pulang sepertinya tubuhnya lelah. Mungkin habis berolahraga atau habis bermain-main di sekolah. Ketika dia masuk rumah,
Baru dia mau berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ibunya melihat dari hidungnya keluar darah. Ibunya cepat-cepat membersihkan dengan tisu. Tiba-tiba anak itu muntah darah. Ibunya panik. Ketika setelah dia muntah darah, dia seperti sempoyongan dan dia jatuh. Segera dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, ternyata anak itu didiagnosa punya kanker di otak. Anak umur 8 tahun. Saudaraku, ada dua kata yang seharusnya tidak pernah berdampingan satu sama lain. Yaitu kata kanker dan kata anak-anak. Anak-anak bukan menjadi bagian daripada kanker. Kanker itu seharusnya tidak menjadi bagian daripada anak-anak. Kalau orang tua berumur 94 tahun, gitu ya, terus kemudian ditemukan ada kanker kulit atau kanker tulang dan sebagainya, it's okay. Toh anyway dia udah terlalu tua. Gitu ya. Tapi anak-anak umur 8 tahun seharusnya tidak berdampingan dengan kata kanker. Saudaraku, ibu itu panik. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ditangani oleh dokter-dokter yang paling baik yang ada di sekitar itu. Dia dirawat di Ronald Reagan Hospital, di UCLA Hospital. Saudaraku, beberapa bulan dia dirawat. Tubuhnya makin lemah. Ternyata kanker ini adalah kanker ganas, menggerogoti beberapa bagian daripada batang otaknya dan kemudian beberapa ruas daripada otaknya. Satu ketika betul-betul anak ini mulai menjadi lemah karena menghadapi treatment, menghadapi kemoterapi dan sebagainya. Dengan kekuatan yang sederhana, anak ini seperti biasa ditemani oleh ibunya. Satu kali anak ini bertanya, "Mami, kenapa hal ini terjadi buat saya?" Maminya nggak mengerti apa yang harus dia katakan. Tapi dia ingat biasa pendeta-pendeta ngomongnya menguatkan, meneguhkan gitu ya. Lalu dia berkata, "Oh anakku jangan takut. Tuhan sedang bermanifestasi dalam hidupmu. Satu karya iman yang terbesar akan diperlihatkan dalam hidup kamu. Nantinya kamu akan mengalami kesembuhan total." Setelah ibunya berkata begitu, anak itu seperti tidak tertarik dengan perkataan ibunya. Dia mengalihkan wajahnya ke arah lain. Ibunya tahu perkataannya tidak jatuh di tanah yang subur. Ada beberapa waktu kemudian, lewat 1 minggu 10 hari, ibunya sedang duduk mengusap-ngusap anaknya. Anak itu pegang tangan maminya dan dia bertanya lagi, "Mami, kenapa hal ini terjadi buat saya?" Pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Maminya kali ini berkata, "Oh anakku, aku percaya, mami percaya. Tuhan sedang siapkan kamu menjadi satu pahlawan iman yang luar biasa. Rencana Tuhan bagi hidupmu akan menjadi luar biasa. Itu sebabnya kamu harus melewati lembah kekelaman dan sebagainya dan sebagainya." Anak itu mendengarkan perkataan maminya, tapi hatinya tidak connect dengan perkataan maminya. Dia mengalihkan lagi wajahnya ke tempat lain. Maminya sadar dia telah gagal untuk kedua kalinya. Untuk menyatakan apa yang seharusnya dia sampaikan. Beberapa hari setelah itu kelihatannya keadaan membaik. Ternyata kanker itu justru mengumpulkan atau mempersiapkan dirinya. Dan setelah itu terjadi hal yang lebih parah lagi. Ternyata sekarang bukan hanya kanker itu berlipat ganda begitu cepat. Setelah dengan tubuh yang sangat lemah, ibunya berpikir itu mungkin terakhir kalinya dia berkata-kata dengan anaknya. Anak itu dengan kekuatan terakhir, beberapa hari setelah itu, ada kesempatan dia duduk bersama, maminya duduk lagi di sebelah ranjangnya. Dan anak itu bertanya lagi kepada maminya, "Mami, kenapa hal ini terjadi bagiku?" Pada saat itu ibunya menangis. Dia katakan, "Anakku, I don't even know. Mami juga gak ngerti." Hari itu, mata anak itu tidak beralih kemana-mana. Connect langsung dengan maminya. Dan mereka mengedipkan mata bersama. Mereka berdoa. Dan itu terakhir kali mereka mempunyai conversation yang berarti. Ibunya waktu bicara dengan saya, dia menangis. Dia katakan, "I fail, saya gagal. Saya gak berhasil menjelaskan kenapa." Saudaraku, sejujurnya sebagai hamba Tuhan, kalau itu saya, kalau itu anak saya pun gak tahu jawabannya.
Saya juga nggak akan bisa menjawab anak saya. Seandainya dia berkata, Daddy, what is wrong? Why me? Saya juga nggak bisa jawab, saudara. Tapi saya berpikir, kenapa saya nggak bisa jawab? Karena memang saya nggak tahu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran ini. Pada waktu saya mendengarkan kebenaran ini, saya mulai sadar, inilah hal terpenting yang perlu dikenali oleh anak-anak Tuhan. Saya mulai diingatkan kepada pertanyaan saya sendiri. Kenapa Tuhan suruh Musa, tanggalkan kasutmu, sebab engkau berdiri di tanah yang kudus. Di situ Tuhan hadir. Saudaraku, saya ingin sampaikan, semua kita, mungkin saat ini, mungkin di masa lalu, mungkin di masa depan, saudara pasti akan mengalami masa-masa sukar dalam hidupmu. Entah itu keadaan yang sangat menekan, keputusasaan, tanpa harapan, kesulitan, kekurangan, apapun yang saudara bisa sebutkan sebagai satu pergumulan. Semua manusia, termasuk saya, pasti akan mengalami hal itu. Ada yang berkali-kali mengalami hal seperti ini. Tapi saya ingin sampaikan, di seluruh Alkitab, selalu kita memang mengenal Tuhan itu adalah omnipresent, maha hadir. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di situ, Tuhan hadir di mana-mana at the same time. Tapi ada dua tempat yang Tuhan katakan berkali-kali Tuhan hadir di situ. Satu adalah di baitnya. Yang kedua, di tempat yang namanya thick darkness, kegelapan yang sangat kelam. Di Keluaran 20 ayat 21. Satu kali Musa berhadapan dengan Tuhan, seluruh Israel ketakutan. Musa berkata, jangan takut. Lalu kemudian Musa mendekati kelam kabut yang begitu pekatnya. Alkitab berkata di ayat 21, Musa mendekati kelam kabut di mana Tuhan ada. Bagaimana Musa tahu? Di situ, di kelam kabut itu ada Tuhan. Di dalam kitab 2 Tawarikh, waktu Salomo hendak menyelesaikan, coba saya ajak saudara untuk melihat. Perhatikan 2 Tawarikh 6 ayat yang pertama. Pada waktu itu berkata Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Kenapa Tuhan memutuskan untuk diam dalam kekelaman? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Di dua tempat ini selalu Tuhan katakan, dan masih banyak ayat-ayat lain. Tapi ada satu tempat di mana manusia seringkali beranggapan di situ tidak ada Tuhan. Yaitu di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam tekanan hidup, di dalam keputusasaan. Kadang-kadang kita bertanya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan sekalipun, di mana Tuhan ketika saya sangat membutuhkan? Di mana Tuhan ketika saya sangat tertekan? Tetapi justru di tempat itulah Tuhan nyatakan, I'm there, aku hadir di situ. Saudaraku, pada waktu Musa melihat ada semak duri yang menyala, tapi tidak terbakar. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, tinggalkan tempat pendirianmu, tinggalkan cara berpijakmu, cara engkau memandang sesuatu, tinggalkan pola pikirmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Di situ Tuhan hadir. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini cara yang paling tepat untuk melihat penderitaan. Orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, orang-orang yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami masalah besar, bahkan boleh dikatakan seperti telur di ujung tanduk. Kalau bahasa Inggris disebut sebagai at the end of the rope, di ujung daripada tambang yang dia bisa bergelayutan. Orang-orang seperti itu, mereka sedang beroperasi di tanah yang berbeda dari orang kebanyakan. Mereka sedang berpijak di tempat yang berbeda, di platform yang berbeda. Platform itulah disebut the holy ground, tanah yang kudus. Orang-orang itu beroperasi, berpijak dan sedang beracara di tempat yang berbeda dari orang kebanyakan. Karena mereka berada di tempat yang disebut the holy ground, tanah yang kudus. Karena Tuhan hadir di situ. Saudaraku, ini satu prinsip kebenaran yang setiap orang percaya harus sadar. Bahwa ketika Tuhan tuntun saudara masuk ke dalam lembah kekelaman, ketika Tuhan tuntun saudara masuk ke dalam tempat-tempat, wilayah yang sangat berat bagi hidupmu, satu perkara
yang harus saudara dan saya pegang. Saya sedang berada di platform yang berbeda. Saya sedang berpijak di tanah yang berbeda. This is the holy ground. Karena di situ Tuhan ada. Saudaraku, di berbagai tempat, dua area ini, di baitnya dan di platform inilah, Tuhan katakan, aku ada di situ. Bukan berarti Tuhan nggak ada di mana-mana, tapi Tuhan pertegas dalam kebenaran ini. Nah, saudaraku, pada waktu Musa melihat semak duri yang menyala, dan Tuhan berkata, Musa, tanggalkan kasutmu, tanggalkan caramu berpikir, cara pandangmu tanggalkan. Musa tidak pernah mengenal Tuhan sebelumnya. Ingat, Musa berdiri, hidup, dibesarkan di wilayah Firaun, di kerajaan Mesir. Dia nggak pernah mengenal Yahweh Allah Israel. Tapi untuk pertama kalinya, Yahweh memperkenalkan diri kepada Musa. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Lalu Allah Israel berkata kepada Musa, Musa, come forward. Aku akan tunjukkan sesuatu. Sudah tahu apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? Tuhan pertontonkan penderitaan, kesulitan, penyesahan yang terjadi atas umat Tuhan, atas Israel. Dari kacamatanya Tuhan. Tuhan pertontonkan kepada Musa. Tapi sebelum Tuhan pertontonkan, Tuhan berkata kepada Musa di ayat yang ke-7 tadi. Coba lihat, Keluaran 3 ayat yang ke-7. Tuhan perkatakan sesuatu yang sangat penting untuk kita mengerti. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerap-pengerap mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Tuhan ingin mempertontonkan kepada Musa penderitaan orang-orang Israel. Saudaraku, sebelumnya di ayat yang ke-6, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tuhan katakan gini, Musa, akulah Allah ayahmu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, orang-orang Yahudi sampai hari ini, mereka menggunakan yang namanya kipah, seperti buletan topi yang cuma seperti itu di atas kepalanya. Atau mereka, para imam, mereka menggunakan kipah itu seperti tudung, seperti selendang gitu ya, untuk menutupi kepalanya. Pada waktu Musa mendengar Tuhan memperkenalkan siapa dirinya, Musa langsung mengenakan kipahnya dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia menundukkan dirinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Musa tidak mau melihat Tuhan. Musa tidak mau melihat apa yang Tuhan ingin pertontonkan kepada Tuhan. Mungkin seberkas Musa sempat melihat. Tuhan berkata, aku akan pertunjukkan kepadamu apa yang aku tahu dari kacamataku, dari singgasanaku, dari tahtaku. Aku akan pertunjukkan arti daripada penderitaan kepadamu. Saudaraku, saya nggak pernah tahu apa yang sebetulnya dipertontonkan oleh Tuhan kepada Musa. Mungkin ini bayangan saya. Tuhan pertontonkan penderitaan orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang sedang disesah, dipaksa kerja rodi, diberi makan serba sedikit, dipukuli, dipecuti, dan mereka ada yang menangis, teriak-teriak minta tolong. Anak-anak dipaksa dipisahkan dari maminya. Yang lemah dipaksa untuk dibunuh. Mungkin mereka menangis, tapi gak kuat untuk menangis. Dan air mata itu membuat air mata Tuhan meleleh. Tuhan melihat semua itu. Dan Tuhan berkata, Musa, let me show you from my face. Dari kacamataku, dari mukaku, aku akan pertunjukkan. Kemudian mungkin Tuhan mempertontonkan kesulitan yang lain. Pada zaman kerajaan Media Persia, tampil seorang raja yang namanya Raja Ahasiweros. Kemudian tampil seorang kaki tangan raja yang bernama Haman bin Hamedata. Dia mempunyai niat busuk untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di wilayah itu. Dan Tuhan pertontonkan kepada Musa. Hampir itu terjadi. Kemudian hari raya Purim terjadi, yaitu kitab Esther. Kemudian Tuhan juga mungkin pertontonkan kepada Musa. Di tahun 1930-an tampil seorang yang kerasukan setan, namanya Adolf Hitler. Dia mempunyai niat untuk membantai semua orang Yahudi, dan dia berhasil membantai sebagian. Yang disebut the final solution. Tuhan ingin mempertontonkan semua kebencian,
kejahatan yang ditimpakan kepada orang-orang Yahudi, kepada Musa dari kacamatanya Tuhan. Dan Musa berkata, I don't want to see. I don't want to know. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau lihat. Kenapa Musa nggak mau tahu? Kenapa Musa tidak mau melihat? Bukankah Musa yang sama yang berkata kepada Tuhan, Tuhan pertunjukkanlah wajahmu. Sebab kalau aku diperkenankan untuk melihat wajahmu, semuanya akan aman. Musa mempunyai kesempatan satu kali itu untuk melihat wajah Tuhan. Dan melihat semua yang ada di dalam isi hatinya Tuhan tentang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Musa memilih, aku nggak mau lihat. Musa memilih untuk menundukkan kepalanya, membenamkan wajahnya. Kenapa Musa lakukan itu? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Hanya satu jawabannya. Karena Musa ingin belajar untuk percaya sekalipun nggak mengerti. Musa harus belajar untuk memimpin bangsa itu. Sebab dia mendapatkan penugasan. Dia harus belajar untuk dirinya sendiri. Untuk betul-betul percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak tahu ujungnya seperti apa. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ada dua macam penderitaan. Satu penderitaan yang saudara tahu ujungnya seperti apa. Yang kedua penderitaan yang saudara nggak tahu ujungnya seperti apa. Kalau saudara tahu penderitaan ujungnya seperti apa, itu mudah. Saudara nggak suka berpuasa karena diet, terlalu bahenol gitu ya. Jadi terpaksa kita berpuasa. Karena ujung-ujungnya supaya seksi. Gitu. Supaya lebih sehat dan sebagainya. Kita tahu ujungnya mau jadi apa. Saudara yang punya sakit terlalu tinggi kolesterolnya, terlalu banyak masalah, saudara nggak suka berolahraga, tapi saudara mau bersusah payah untuk berolahraga. Kenapa? Karena mau sehat. Saudara nggak bisa bangun pagi, tapi paksakan diri untuk bangun pagi. Kenapa? Karena saudara perlu makan, perlu biaya hidup. Kita tahu ujungnya ada upah yang menanti. Untuk hal seperti ini, penderitaan-penderitaan yang ujungnya ketahuan, saudara nggak perlu Tuhan. Saudara nggak perlu beriman. Tapi kalau penderitaan yang ujungnya tidak tahu, kemana arahnya, seperti apa ujungnya nanti, saudara perlu Tuhan. Saudara perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menuntun saudara sampai ke ujungnya nanti. Nah, Musa memilih pada waktu itu untuk mempercayai Tuhan sekalipun dia tidak mengerti. Dia menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Dia membenamkan wajahnya. Dan dia berkata, aku nggak perlu tahu. Aku akan jalani ini semua. Tuhan ingin pertontonkan penderitaan supaya Musa mengerti, supaya Musa sadar bahwa di dalam penderitaan sekalipun Tuhan ada di sana. Tapi buat Musa cukup untuk mengetahui bahwa semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, saudaralah semak duri ini. Kalau Tuhan izinkan semak duri itu menyala, engkau tidak akan terbakar. Kenapa tidak akan terbakar? Karena Tuhan ada di sana. Saudaraku, orang-orang yang sedang beroperasi di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, mereka sedang berjalan di tanah yang berbeda, di wilayah yang berbeda. Itu yang disebut the holy ground. Di wilayah itu Tuhan hadir di sana. Cukup sekedar tahu bahwa Tuhan ada di situ. Everything is gonna be okay. Saudara nggak perlu tahu bagaimana ujungnya nanti. Akan seperti apa akhirnya nanti. Saudara hanya perlu tahu apakah Tuhan hadir di situ. Dan sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, Tuhan hadir di situ. Saya baru teringat kepada apa yang dikatakan oleh ibu tadi. 3 kali anaknya bertanya. Di 2 kali pertama, dia mencoba untuk berfilosofi bagi anaknya. Dia mencoba untuk berkhotbah, bernubuat bagi anaknya. Dia mencoba untuk menyampaikan doktrin firman Tuhan kepada anaknya. Anaknya nggak ngerti. Anaknya juga nggak bisa terima. Karena memang maminya juga nggak tahu. Saudaraku, dalam keadaan seperti ini, saya belajar sebagai hamba Tuhan. Dari waktu ke waktu saya juga harus menghadapi orang-orang yang konflik. Orang-orang yang bicara, saya ditinggalkan suami saya. Saya sudah berlaku setia. Saya begini, saya begini. Kenapa suami saya pergi? Anak-anak yang menghadapi masalah dari orang tuanya. Dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan dalam hati mereka. Why? Kenapa? Kenapa saya? Dan sebagainya. Saudaraku, sejujurnya, saya juga nggak tahu kenapa. Sejujurnya, saya juga nggak tahu. Karena memang Tuhan nggak kasih tahu. Tapi saya tahu satu perkara. Tuhan hadir di sini. Saudaraku, Billy Graham satu kali mengunjungi satu orang jemaat. Dia sedang sakit. Begitu parahnya sakit. Sampai dia hanya
tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Billy Graham melihat keadaannya sangat tertekan hatinya. Dia mau mengucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan, dia pun sendiri tidak kuat. Dia duduk di samping keranjang daripada orang sakit ini. Dia pegang tangannya. Dia menangis bersama orang ini beberapa menit lamanya. Kemudian dia berdoa. Dia katakan, oke, now I have to go home. Orang itu mengangguk, oke, pastor. Dia nggak bicara banyak. Dia hanya sedang hadir di sini. Berdoa bersama-sama dia. Seringkali ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan yang sangat berat, berhenti untuk berfilosofi, berhenti untuk berkhotbah kepada orang. Simply hadir di situ, mewakili Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana saudara peduli kepada mereka. That's enough. Saudaraku, seringkali kita terlalu terobsesi untuk harus punya jawaban untuk semua hal-hal seperti ini. Ibu tadi berkata, 2 kali saya kata. Kali yang ketiga saya berkata, I don't know. Aku nggak tahu apa yang perlu aku katakan. Dan itu cukup buat anak itu. Yang anak itu butuhkan bukan jawaban, tapi satu konfirmasi bahwa Tuhan yang sedang berperkara dalam hidup. Bukan karena dia melakukan ini, melakukan itu, bukan karena kesalahan ini, kesalahan itu. I don't know. Saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali justru kita mencoba untuk berfilosofi dalam keadaan seperti ini. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang bisa percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti ujungnya seperti apa. Apa yang akan terjadi nantinya. Dia betul-betul belajar menaruh percayanya kepada Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu aplikasi sederhana. Nanti saudara menyingkat waktu, saudara baca dari Kejadian 32. Di Kejadian 32 ada satu peristiwa. Di satu tempat yang namanya Peniel. Di tempat itu satu kali Yakub yang kemudian namanya berubah menjadi Israel bertemu dengan Tuhan. Pada waktu itu Yakub tidak tahu siapa itu. Yakub bergulat. Alkitab mengatakan jelas-jelas bergulat dengan Tuhan. Jadi seperti orang yang sedang berkelahi, bergulat, mencoba dibiting. Bahkan Yakub hampir menang dikatakan. Kemudian malaikat Tuhan itu mematahkan pangkal paha daripada Yakub, dipatahkan sehingga Yakub tergelincir dan dia tidak pernah bisa berjalan dengan normal sampai hari ini. Bagian tertentu daripada pangkal paha itu dari semua hewan orang Yahudi tidak akan pernah makan. Karena mereka tahu bapa leluhur mereka telah dipukul di bagian itu oleh Tuhan. Ketika pertempuran hampir berakhir, pergulatan sudah waktunya untuk berdamai istilahnya gitu ya. Lalu Yakub berkata begini, Yakub tidak akan lepaskan dia. Malaikat Tuhan berkata gini, lepaskan aku, sebab sudah hampir waktunya. Ini nggak apa-apa ya. Sudah hampir waktunya untuk aku harus kembali. Malaikat Tuhan berkata begini, lepaskan aku, sebab aku harus pergi sekarang. Jadi istilahnya pertempuran itu sudah berakhir, sudah harus berakhir. Lalu Yakub berkata begini, aku tidak akan lepaskan kau sampai engkau memberkati aku terlebih dahulu. Coba saudara bayangkan, ingat-ingat waktu masih kecil gitu ya. Atau mungkin yang udah besar tapi masih punya darah preman gitu ya. Berantem, jotos-jotosan gitu ya. Ketika lagi jotos-jotosan, terus udah ayo sekarang waktunya berdamai, udah waktunya habis gitu ya, rondenya udah habis. Kira-kira saudara akan berkata seperti Yakub, oke, sebelum saya berakhir, tolong berkati saya lebih dahulu. Ada yang begitu? Gak ada saudara. Yang ada adalah saudara beri dia kenang-kenangan, jotosan terakhir gitu ya, atau tendangan terakhir. Itu yang wajar dilakukan oleh manusia. Yakub tidak lakukan itu. Yakub melakukan sesuatu yang sepertinya tidak wajar dilakukan oleh manusia. Dia minta untuk diberkati oleh lawannya. Kemudian lawannya bertanya gini, siapa namamu?
My name is Jacob. Namaku Yakub. Kemudian dia diberkati. Dan sejak waktu itu, namanya dirubah menjadi Israel. Yakub yang artinya memegang tumit. Orang yang menipu, orang yang memperdaya. Sekarang namanya dirubah menjadi Israel. Yang artinya the Prince of God. The Prince of Elohim. Saudaraku, satu perkara yang gereja Tuhan, anak-anak Tuhan perlu belajar daripada Yakub. Yakub berada di dalam pergumulan, di dalam pergulatan, di dalam pertentangan, di dalam kemelut, di dalam kelam kabut yang berat. Yakub sedang mengalami yang namanya jatuh bangun. Dia mengalami yang namanya kesulitan yang betul-betul berat bagi dirinya. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia harus berakhir, Yakub berkata, aku tidak akan lepas sebelum engkau memberkati aku. Satu prinsip dari Yakub, dia tidak akan tinggalkan pergumulan seberat apapun sebelum dia memastikan bahwa dia keluar dari pergumulan itu lebih diberkati, lebih bertumbuh, lebih dewasa, lebih matang. Itulah prinsip Yakub. Saudaraku, saya ingin sampaikan, adakah kita mempunyai prinsip yang seperti itu? Ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita berada dalam kesulitan, dalam hal-hal yang sangat berat dalam hidup kita, bisakah kita berkata kepada diri kita sendiri, aku tidak akan tinggalkan kesulitan ini, aku tidak akan sia-siakan kesulitan ini, sebelum aku keluar dan dipastikan aku lebih dewasa, lebih diberkati, lebih bertumbuh secara karakter. Semua kita sudah keluar dari yang namanya pandemik COVID-19. Tahun ini ya masih ada COVID, tapi ya seperti pilek biasa. Tapi kita udah dilalukan dari pandemik yang mengerikan. Adakah saudara lebih matang hari ini daripada tahun 2019 secara rohani? Adakah secara karakter engkau lebih sempurna, lebih cemerlang hari ini? Adakah kedewasaanmu lebih mulia dibanding tahun 2019 ke belakang? Saya menemukan beberapa orang, gak ada bedanya, saudaraku. Dulu begini, sekarang makin gila. Dulu seperti itu, sekarang gak beda. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, prinsip anak-anak Tuhan, ketika saya berada dalam pergulatan, ketika saya berada dalam kesulitan dan kesukaran, saya harus keluar dengan lebih dewasa, lebih matang karakternya. Itulah yang akan membuat saudara belajar percaya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Orang yang takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara menganggap percaya itu, gampang, saya percaya kepada Tuhan. Aku percaya. Saudaraku, percaya bukan cuma sekedar perkataan di mulut. Percaya adalah perbuatan hidupmu, langkah-langkah hidupmu. Apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, membuktikan saudara adalah orang-orang yang percaya. Ada satu state di Amerika, namanya Maine. Di state itu pada musim dingin, itu dingin luar biasa. Mungkin state kedua setelah Alaska yang mempunyai tingkat beku yang paling mencekam. Saudaraku, ada suatu keluarga sederhana, punya satu orang anak, namanya si Johnny. Papahnya bekerja sebagai tukang bangunan, khususnya dia bekerja sebagai tukang pembuat chimney. Chimney itu apa? Tungku pemanas, gitu ya. Setiap hari, papahnya itu berdoa, Tuhan, buat Johnny mengenal Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Dan kalau saya boleh dapat bonus, izinkan Johnny kuliah supaya dia bisa belajar. Tapi yang pertama, yang setiap kali papahnya doakan, buat Johnny mengenal Tuhan. Berikan dia roh takut akan Tuhan. Tapi kalau boleh, biar dia juga bisa sekolah. Singkat cerita, Johnny bisa sekolah, bisa kuliah. Dia bersekolah dan papahnya bayar semester demi semester. Di tahun 2009, dingin itu begitu mencekam. Di Desember 2009, dingin itu begitu mencekam. Christmas 2009, Johnny pulang ke rumah. Dia katakan, Papa, aku gak bisa balik lagi ke sekolah. Kenapa? Karena aku sudah tunda 3 bulan dormitory tidak bayar. Apartemen yang aku sewa 3 bulan tidak bayar. Dorm, bukan apartemen, asrama. Dan pihak sekolah berkata gini, kalau kamu tidak kembali untuk bayar,
terpaksa kamu harus di-expel dari sekolah. Dia nggak bisa kembali untuk meneruskan sekolahnya. Papahnya juga sedang sangat terbatas, gitu ya. Pada waktu itu bahkan bisnis sedang sulit. Ketika winter begitu beratnya, beberapa ruas jalan itu terputus, sehingga delivery daripada batu-batu bata itu terhambat. Ada begitu banyak pesanan, tapi stok tidak ada di seluruh state of Maine, di negara bagian Maine. Saudaraku, papahnya cuma bekerja karena nggak bisa bangun chimney baru. Papahnya hanya datang membersihkan chimney dari customer-customernya. Satu sore ketika dia sedang membersihkan chimney di rumah customernya sedang bercerita kepada dia dan dia katakan, saya ingin membangun chimney buat anak saya yang baru menikah. Tapi nggak ada batu bata, nggak ada stok untuk membangun itu. Bahkan saya bersedia untuk membayar 3 kali lipat. Biasanya satu chimney itu dibayar kurang lebih $3.000. Papahnya ini berkata dia ingin membayar sampai $9.000 demi untuk bisa menyenangkan hati anaknya yang akan masuk ke rumah untuk menikah. Papah dari Johnny pulang ke rumah, dia bicara dengan istrinya. Kemudian mereka mengambil keputusan. Papahnya mengambil hammer dan martil gitu ya. Dia bongkar chimney di rumahnya. Brick by brick, batu bata demi batu bata dibongkar satu persatu. Keesokan harinya dia datang ke customer kembali. Dia katakan, oke, saya akan bangun chimney untuk anak kamu. Harga $9.000. Dia bangun chimney-nya untuk anaknya, selesai. Johnny pulang. Papanya berkata, Johnny, kamu kembali setelah Christmas. Ini papa punya uang $9.000. $3.000 bayar hutangmu. $3.000 untuk dormitory kamu 3 bulan ke depan. Ini uang $1.000 kamu bawa untuk bekal makan kamu. $2.000 biar mami papi di sini bisa gunakan untuk biaya hidup selanjutnya. Johnny pergi pulang. Dia sekolah tiap malam, tiap sore. Johnny di depan heater dalam suasana yang hangat. Dia menangis mencucurkan air mata. Dia berpikir, apa yang terjadi dengan papa mama saya? Kedinginan di musim dingin, tidak ada chimney di rumah. Bagaimana papa mamanya berjuang melawan kedinginan malam. Johnny memikirkan dengan sampai mencucurkan air mata. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang ada di dalam hati papa mama? Kenapa papa mama sampai melakukan seperti ini? Pada saat itulah roh Tuhan mulai berdoa. That's the love of God. Papa mamamu hanya memikirkan kau. Sama seperti Tuhan hanya memikirkan kau. Johnny pulang setelah spring break. Pada liburan musim spring break. Dia pulang, dia bilang, Papa, aku telah terima Tuhan. Kenapa kamu terima Tuhan? Siapa yang memperkenalkan Tuhan kepadamu? Aku ingat apa yang Papa lakukan. Aku tahu apa yang Tuhan lakukan buat Papa. Sehingga Papa bisa lakukan buat kami. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin melewati musim dingin sekalipun. Mungkin melewati panas terik yang berat sekalipun. Melewati penderitaan yang sangat pekat sekalipun. Belajar percaya kepada Tuhan. Pada waktunya, matamu akan melihat. Sekarang mungkin saudara nggak mengerti. It's okay. Tetap percaya. Itulah dimensi daripada orang yang takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhannya. Bukan karena dia tahu apa ujungnya. Tapi karena dia tahu siapa yang ada di sana. Saudaraku,